Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu Bekti Restu Harnanti dalam belajar PAI. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan menjelaskan mengenai materi larangan pergaulan bebas dan zina, pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10. Baik anak-anakku, kita mulai yuk. Pergaulan bebas dan semua yang mengarah ke perzinaan dilarang oleh agama Islam. Perbuatan tercela ini akan mengakibatkan hancurnya suatu peradaban. Untuk itu, hari ini kita perlu menjelaskan mengenai makna pergaulan bebas serta perzinaan. Sebelum kita mulai pembelajaran, anak-anakku harus sudah tahu tujuan pembelajaran pada hari ini. Tentunya yang pertama adalah menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Tujuan yang kedua, Ibu harapkan anak-anak dapat menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina sesuai dengan ayat Al-Quran, Quran Surat Al-Isra ayat 32. Menganalisis Quran Surat Al-Isra ayat 32. Tujuan berikutnya adalah mampu membaca dengan tartil dan dengan mahrojil sesuai dengan tajwid serta mahrojil hurufnya. Kemudian dapat menyajikan keterkaitan antara larangan berzina dengan berbagai kekejian. Mari kita bersama-sama membaca Quran Surat Al-Isra ayat 32 tentang larangan mendekati perbuatan zina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang kotor. Isi kandungan Quran Surat Al-Isra ayat 32. Yang pertama itu zina dikategorikan perbuatan yang keji karena memiliki dampak negatif yang sangat merugikan, antara lain mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hati diliputi kegelisahan, tidak tentram, dan jauh dari kehusuan dalam beribadah. Yang ketiga, pikiran menjadi tidak tenang, diliputi rasa bersalah, bisa menimbulkan stres bahkan sampai bunuh diri. Yang keempat, malu bergaul dengan orang lain, dikucilkan masyarakat hingga martabat diri termasuk orang tua. Yang kelima, nasab atau keturunan menjadi tidak jelas. Zina merupakan jalan yang buruk karena sudah diberi jalan yang baik dalam menyalurkan kebutuhan biologis. Hubungan biologis tanpa pernikahan tak ubahnya seperti hewan yang juga melakukan hubungan biologis dalam menyalurkan keinginannya. Maka dari itu, Ibu mengharapkan anak-anak Ibu menghindari yang namanya perbuatan zina. Pada ayat tersebut berisi tentang larangan mendekati zina, karena zina adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang kotor. Di antara contoh perbuatan mendekati zina adalah yang pertama, melakukan pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak terkait oleh aturan, norma, dan agama. Yang kedua, mendekati tempat yang dapat merangsang nafsu syahwat. Yang ketiga, melihat aurat dan menghayalkannya.
Yang keempat, melihat film-film dan tayangan yang mengundang syahwat. Yang kelima, membaca bacaan yang mengandung unsur-unsur yang dapat menimbulkan nafsu. Yang kelima adalah zina. Oleh karena itu, Islam melarang perbuatan setan tersebut. Hikmah mengharamkan pergaulan bebas dan zina. Yang pertama, menjaga harga diri, kehormatan, dan martabat manusia. 2. Menjaga keturunan agar terhindar dari ketidakjelasan nasab. 3. Menghindari diri dari penyakit yang ditimbulkan dari perzinaan. Yang keempat, menghindarkan dari dosa-dosa yang diakibatkan setelah melakukan zina, seperti pengguguran kandungan atau bunuh diri. Yang kelima, memberikan efek jera kepada orang lain. Yang terakhir adalah cara menghindari pergaulan bebas dan zina. Yang pertama yaitu berpakaian atau menutup aurat yang dengan baik. Yang kedua, memilih teman bergaul yang soleh. Yang ketiga, menghindari tempat-tempat maksiat. Yang keempat, hindari perilaku yang menjurus kepada perbuatan zina. Yang kelima, mengisi waktu dengan berbagai kegiatan positif. Yang keenam, memperbanyak mengingat Allah. Baiklah anak-anakku, demikian pelajaran pada hari ini. Sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.